Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bis salati waz zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat beliau Bapak Camat Mrebet, Bapak Sahiman SPD, sambil menghafal Pak. Ini acaranya kan dan silaturahmi, sarahan dan silaturahmi. Kemudian beliau Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mrebet, beliau Bapak Haji Amdarun Najah SPD MPD, tidak lupa Direktur Grand Sabin hadir juga beserta Swahibu, beliau Pak Heri Swahibu. Kalau tadi menyebut, kalau ini momen pengajian Swahibu Grand Sabin, beliau Pak Heri. Dan hadir juga banyak direktur di sini. Direktur Lazismu Purbalingga, beliau Bapak Andi Pranowo Esos, Direktur Kantor Layanan Lazismu Mrebet, beliau Pak Suratno. Gajinya berapa Pak Ratno? Direktur? Inilah. Kemudian tidak lupa Bapak Kepala Desa Cipaku atau yang mewakili yang kami hormati, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, karena kalau kami sebut semuanya nanti waktunya sangat terbatas sehingga saya khawatir materi kami tidak tersampaikan. Oleh karena itu tidak mengurangi rasa hormat kesepuhan kami ini, Bu Hajah Maimunah, semuanya saja yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yang mudah-mudahan diberkahi dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sudah barang tentu setelah Bapak Ibu semuanya diajak bersyukur dari awal tadi, beberapa kali sambutan semuanya mengajak syukur, saya pun tidak luput, tidak henti-hentinya kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah dengan menghadirkan, meyakini bahwa apa yang kita nikmati sekarang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dalam diri kita, kalau kita itu ingin menyatakan kita bersyukur kepada Allah, itu hadir dalam jiwa kita itu sebuah keyakinan bahwa yang memberi semua yang kita nikmati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sehat sekarang ini itu bukan karena kita itu olahragawan. Lu saya sehat, sudah umur sekian tapi sehat karena saya sering olahraga, itu tidak sampai di situ, tapi harus sampai yang memberi kesehatan itu Allah. Yang kedua, wa qulil hamdulillah. Nah, kalau sudah meyakini bahwa ini semua datang dari Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena memang satu-satunya zat yang layak untuk kita puji dan berhak untuk dipuji hanyalah Allah. Nah, jadi Allah itu satu-satunya zat yang layak untuk dipuji. Jadi kalau kita itu ya jangan sekali-kali memakai pakaian Allah, artinya senang dipuji, itu bahaya itu. Jadi pakaian Allah itu sombong, suka dipuji, itu Allah itu. Jadi yang berhak untuk sombong siapa? Allah. Kalau kita nggak boleh. Makanya kalau yang sudah berangkat haji itu kan pakaian-pakaian tanah air itu kan ditanggalkan. Semua memakai pakaian ihram, ya, kayak putih-putih. Jadi kalau yang sudah haji itu sudah pernah menjadi makhluk suci sebetulnya. Cuman kadang-kadang pulang ke tanah air, pakaian yang ditanggalkan itu dipakai lagi gitu. Pakaian suka dipuji, pakaian suka sombong dan sebagainya lah. Ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Makanya waqulil hamdulillah. Kemudian yang berikutnya baru dikatakan bersyukur kalau yang pertama meyakini itu semuanya nikmat itu datang dari Allah, kedua mengucapkan alhamdulillah, dan yang ketiga itu adalah memanfaatkan karunia Allah yang kita miliki, yang kita terima itu liridhaillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah berkumpulnya kita di Grand Sabin ini perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat salam semoga tak terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, kami diamanati untuk menyampaikan satu materi begitu kaitannya dengan menuju umat yang mandiri dan berdedikasi. Ini acara sarasehan yang diselenggarakan oleh kantor layanan Lazismu Kecamatan Mrebet yang dipandegani oleh beliau Pak Suratno, yang kemudian terselenggara kegiatan di pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya bingung ini mau bicara dari mana. Seperti yang jelas nanti kita kondisional saja. Yang materi sudah saya siapkan, tapi kemungkinan tidak akan tersampaikan semuanya. Kita sama-sama akan melihat ayat induk ya, ayat induk tentang zakat tadi sudah dibacakan oleh beliau khorik kita, dan sungguh sangat bagus suaranya, soundnya juga sangat mendukung, sehingga kita telah diperdengarkan bagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 163 tadi sudah dibacakan. Kita akan lihat sama-sama nanti di antara slide yang saya siapkan. Ini ayat induk tentang zakat, yaitu At-Taubah 103 dan At-Taubah 60. Dan ini kegiatan kita itu mencerminkan bagaimana kita mau menerjemahkan ayat ini sebetulnya. Jadi ayat yang 103 ini adalah ayat tentang bagaimana kewajiban zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim. Khudh itu artinya ambillah. Warga masyarakat Mrebet umumnya, khususnya warga Muhammadiyah Mrebet, sudah pernah didatangi oleh seorang petugas belum? Tadi dari Lazismu, kantor layanan Lazismu. Ada pernah yang datang ke kita? Ada yang pernah datang ke ngetok pintu kita? Nah, ada. Kalau sudah ada, ini berarti sudah mulai ayat ini bisa diterjemahkan dengan baik. Karena ada ayat ini kan sudah berabad-abad turun, tapi di sebuah lingkungan, di sebuah wilayah belum ada itu yang mengambil. Kalau di Mrebet sudah ya, alhamdulillah. Khudh, ambillah. Berarti kalau sudah perintahnya kata Allah ambillah, harus ada orang yang mengambil. Maka satu-satunya ibadah yang secara eksplisit ditentukan petugasnya adalah zakat. Khudh, ambillah. Maka insya Allah di lingkungan kita di Mrebet sudah sedikit demi sedikit kita ayat ini kita terjemahkan dengan baik. Ngajinya kita itu tidak hanya sampai di sana, diterjemahkan sampai kemudian berdiri kantor layanan Lazismu, dan tidak hanya kantornya saja, ada petugasnya dan testimoni dari warga Muhammadiyah pernah didatangi. Siapa yang didatangi? Khudh, ambillah min amwalihim, zakat dari sebagian harta mereka. Tolong para amil, jangan semua didatangi, jangan semua diketok, digedor, jangan. Min amwalihim, zakat dari sebagian harta mereka. Harta mereka itu adalah mereka yang sudah sampai nisab dan haul. Jadi kalau ada orang yang belum sampai nisab dan haul kok digedor, maaf, tidak ada. Makanya ini harus betul-betul dikaji fikihnya, jangan sampai kita hanya di kulitnya saja. Jangan sampai kemudian menjadi amil zakat, tapi dalam tataran prakteknya ukurannya itu, standarnya itu bukan syariat, tapi hawa nafsu. Maka pastikan ya kita otomatis ini memantik ini Pak Direktur, bagaimana pemetaan nanti di Mrebet itu siapa yang sudah nisab, siapa yang sudah haul. Jadi tidak bisa tiap pintu digedor. Jadi kalau mamanya si fulan itu menurut data pembukuan itu, si fulan itu dulu waktu zakat yang pertama itu di bulan tanggal 10 Dzulhijjah zakat ya. Kemudian ketika 10 Dzulhijjah berikutnya dicek lagi.
Ya, dalam setahun itu, haul itu, apakah tabungan atau simpanannya itu sudah nisab atau belum? Gitu. Sehingga kemudian petugas zakat itu berhak untuk memungut, karena mohon maaf, kalau sudah sampai nisab dan haul itu sudah bukan miliknya, tapi adalah hak 8 asnaf. Kalau kemudian tidak dikeluarkan, ya perampok namanya. Karena itu mestinya sudah disampaikan kepada 8 asnaf, ini digegem saja, maka dia merampok harta benda 8 asnaf itu. Khudh min amwalihim shadaqatan, sebagian dari harta mereka sedekah, zakat. Jadi ada kalanya dalam Al-Quran itu terminologi zakat itu disebutkan dengan kalimat sedekah. Jadi sedekah di sini bukan bermakna sedekah kebaikan, tapi bermakna zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maka dengan kita mengambil zakat dari aghnia, dari yang sudah haul dan nisab, itu kemudian membersihkan jiwa mereka. Jadi bukan membersihkan harta. Jadi bukan membersihkan harta. Nanti kalau membersihkan harta, nanti koruptor, mohon maaf, saya korupsi supaya bersih, dizakati. Nanti hartanya jadi bersih. Jadi maksudnya untuk membersihkan jiwa mereka, bukan hartanya. Jadi harta itu di mana-mana itu zatnya ya suci gitu. Hanya ketika kemudian diambil dengan cara tidak baik, jadi tidak benar. Tapi kan yang hartanya tetap suci, zatnya itu tetap suci harta itu. Tidak ada harta ya uang kok kemudian kotor begitu ya. Ada uang kok najis, enggak. Uang ya uang. Lah yang dibersihkan itu bukan hartanya, tapi kemudian jiwanya. Dan mendoalah untuk mereka, washolli alaihim. Jadi amil itu kalau sudah menerima zakat, maka hendaknya mendoakan. Muzaki itu dengan doa, ajarakallahu fima abqaita, barakallahu fima abqaita, a'taita ya, barakallahu fima a'taita, wa barakallahu fima abqaita, wa ja'ala lahu tahuran. Artinya ajarakallahu laka ajarakallahu fima a'taita, semoga engkau ya Allah memberkahi dengan apa yang sudah dizakatkan, sudah diinfakkan, sudah disedekahkan. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita, dan semoga engkau ya Allah memberkahi harta-harta yang tersisa. Nah, jadi kalau orang zakat itu kan tidak semuanya diberikan, sebagian kecil. Kalau mal kan 2,5% gitu ya. Jadi tidak semuanya. Tapi kemudian 2,5% yang dikeluarkan itu kita mohonkan kepada Allah supaya bisa memberkahi harta-harta yang tersisa. Kira-kira banyak yang dikeluarkan atau banyak sisanya? Banyak sisanya. Maka kita doakan supaya harta-harta yang tersisa itu diberkahi. Bapak Ibu, kalau bicara berkah itu sudah pol nih, sudah tidak ada ukurannya, sudah tidak ada batasannya. Kalau berkah itu hanya Allah yang bisa kemudian menentukan itu. Tapi yang jelas kalau bicara berkah itu begini, dulu ketika di zaman Arab dulu ada namanya kampung Badui, yang wanitanya itu punya kebiasaan menjual jasa atau bekerja dengan menjual jasa menyusui bayi-bayi Arab ya. Jadi namanya Halimatus Sa'diyah. Di kampung Arab Badui pinggiran itu punya kebiasaan ketika di Arab Mekah itu di musim-musim tertentu itu banyak lahir bayi, maka ibu-ibu kampung Badui itu kemudian menawarkan jasanya untuk menyusui anak-anak yang baru dilahirkan. Ya, ketika musim lahir itu pada berangkat ke Mekah,
yaitu mereka menyusui anak-anak kota Mekah dengan harapan mendapatkan jasa imbalan dari menyusuinya itu. Nah, ternyata ketika rombongan ibu-ibu itu ke Mekah, ya masing-masing mencari begitu ya, kira-kira bisa mendapatkan seorang bayi yang bisa disusui dengan harapan bisa mendapatkan ma'isyah, jasa. Tiba-tiba Halimatus Sa'diyah ini seorang ibu yang terakhir kebagian bayi, di mana bayi ini adalah bayi satu-satunya yang tersisa yang belum mendapatkan ibu yang menyusui. Mereka tidak mau menyusui karena apa? Karena bayi ini tidak punya bapak. Lah bagaimana saya mau mendapatkan imbalan jasa menyusui wong tidak punya bapak? Bayi itu namanya Muhammad. Sehingga kemudian dengan izin suami, ya kemudian wahai suamiku izinkan saya menyusui bayi yang tidak punya anak ini dengan harapan Allah memberkahi kita. Diambillah bayi Muhammad itu, dibawa pulang. Ini belum juga sampai ke kampung, baru saja dalam perjalanan pulang sudah nampak di situ keberkahan. Ya, apa keberkahannya itu? Kendaraan tunggangan berupa keledai, onta yang tadinya berangkatnya itu sudah tergopoh-gopoh lemah itu, kemudian mendadak dengan membawa bayi Muhammad itu kemudian larinya kencang, jalannya itu sehat, sehingga kemudian kafilah-kafilah rombongan-rombongan yang tadinya sudah duluan itu ketinggalan. Kemudian susunya, susu hewan yang berangkatnya itu diperah sudah kering, tidak keluar di tengah jalan susunya itu. Kemudian diperah untuk persediaan minum di perjalanan pulang itu berlimpah. Sampai kemudian ke kampungnya yang semula rumput di sekitar rumahnya itu semua kering semuanya, maka rumput di sekitar rumah Halimatus Sa'diyah itu hijau. Ya subur, sehingga kemudian mereka bertanya-tanya apa yang terjadi gerangan pada diri Halimatus Sa'diyah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berkah dari Allah itu, ya apa sih kemampuan seorang bayi wong duduk saja tidak bisa, bisanya kan nangis gitu. Tapi mampu mendatangkan keberkahan, tenaga kendaraan yang tadinya lemah menjadi kuat, kemudian susu perahan hewan ternaknya yang tidak kering jadi kemudian melimpah, termasuk rumput-rumput yang tadinya kering itu menjadi menghijau. Ini keberkahan. Makanya banyak doa yang kemudian disandarkan kepada keberkahan Allah. Maka doa itu penting, sebab apa? Insya Allah dengan doa yang kita mohonkan dan dikabulkan oleh Allah, maka insya Allah akan menjadikan inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi ini ya bedalah kalau kemudian kita membayar zakat, infak, sodakoh, kok kemudian yang menerima petugasnya diam saja, atau dengan yang mendoakan kepada Allah. Itu akan berbeda. Setidaknya yang diisyaratkan dalam Al-Quran itu sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Wa ja'ala lahu tahuran, dan semoga engkau ya Allah golongkan mereka itu orang-orang yang bersih jiwanya dan hartanya. Nah itu doanya. Ini terkait dengan muzaki. Jadi alhamdulillah kita hadir di sini sebagian para muzaki dan donatur yang kemudian kita mencoba untuk bersilaturahmi dengan sebagian dari asnaf, ya mudah-mudahan ini menjadi apa namanya melahirkan keadaan yang menjadikan kita semuanya itu adalah hamba Allah yang memang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun juga akhirnya butuh doa, butuh menyalurkan zakat itu kepada 8 asnaf. Ini sepintas saja tentang bagaimana tadi menitik beratkan kepada khudh, ya, amwalihim itu harta, yang dimaksud harta mereka adalah mereka yang sudah yang kaya raya. Jadi tidak semua pintu itu kemudian diambil zakatnya, karena terkait dengan zakat itu ada 2 unsur yang harus diperhatikan, haul dan nisab. Itu khususnya untuk zakat mal. Kalau kemudian pertanian, ya itu tidak ada haul ya. Kalau pertanian itu ya panen, ya itu haulnya. Kemudian ini yang ayat tentang 8 asnaf. Ini At-Taubah ayat 60.
Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Makanya tadi kita lihat bagaimana tenaga-tenaga dari kantor layanan Lazismi itu belusukan sampai ke rumah-rumah. Saya lihat tadi sampai ke relung-relung kamarnya begitu. Nah ini memang salah satu tugas amil itu adalah menentukan 8 asnaf. Jadi nanti yang menentukan 8 asnaf itu bukan RT, bukan RW, bukan kadus, tapi yang punya otoritas menjadikan seseorang itu fakir atau miskin adalah amil, petugas zakat. Jadi makanya petugas zakat itu tidak ringan, berat, sungguh berat itu. Maka karena beratnya itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sampai-sampai meletakkan urutan 8 asnafnya itu, yang ketiga itu adalah amil. Jadi zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, dan pengurus zakat. Bayangkan ini, pengurus zakat nih Pak Ratno, kemudian dengan CS tadi, itu berhak menerima zakat di urutan ketiga setelah fakir miskin. Ini menjadi sebuah telaahan yang mendalam. Kenapa di urutan nomor 3? Kok kemudian tidak urutan nomor 8 saja? Ini harus kita pikirkan. Karena apa? Tugasnya yang sungguh sangat berat. Ya harus mendata. Saya akan tanya ini kepada amil zakat di Mrebet, sudah pernahkah mendatangi petani yang panen? Ke sawah, belusukan ke sawah? Pernah? Pernah belum? Lah ini kita mau berangkat dari mana? Belumnya itu karena tidak ada honornya, atau karena apa ini? Apa jeneng disit, apa jenang disit, kan repot itu ya. Tapi pada prinsipnya yang pertama yang harus kita yakini bersama bahwa Allah itu tidak kemudian secara kebetulan saja ya, tidak menyengaja sehingga amil itu kemudian ditempatkan di urutan nomor 3, tidak. Allah itu ya sangat dengan kekuasaannya itu kemudian menempatkan di posisi yang ketiga itu, diantaranya yang ditafsir oleh para ulama itu karena beban yang sungguh sangat berat sehingga berhak menerima itu. Nah ini direktur, makanya saya tanya direkturnya itu berapa itu. Nah, hanya saja kan kadang-kadang begini, para amil itu sungkan untuk menerima zakat, bahkan risih, bahkan malu. Itu kan sebetulnya bukan karena apa-apa, karena merasa bahwa saya belum optimal. Coba kalau ada begitu panen, karena ini tugasnya, ada petani panen ya diingatkan, Pak, sudah dihitung belum? Belum. Boleh saya bantu hitung gitu ya. Atau mungkin yang pertama kali mungkin ada apa kesini kan begitu ya. Kemudian panen kedua, lu temen ngene maning gitu. Tapi kan insya Allah kalau pakaiannya seperti ini, insya Allah beliau-beliau mereka patennya akan memperlakukan dengan baik ya. Karena apa? Karena ada identitas ya, ada sesuatu yang menunjukkan ini bukan abal-abal begitu ya. Ini resmi, apalagi sudah Muhammadiyah gitu ya. Kalau Muhammadiyah, NU itu memang sudah tidak diragukan lagi. Nah, hanya saja kemudian harus ditunjukkan identitas itu supaya apa? Warga masyarakat itu tahu bahwa ini memang benar adanya, bahwa di lingkungan kita itu memang sudah saatnya ada petugas-petugas yang mengingatkan diri kita, yang menjemput harta zakat infak sedekah kita, sehingga kemudian keberadaan kantor layanan Lazisme itu benar-benar menjadi penyelamat ya warganya. Jadi pada intinya kan kita ditolong sebetulnya, diingatkan, diambilkan itu kan untuk diri kita sendiri gitu. Dan bagaimanapun juga diakui maupun tidak, di depan mata kita tadi sungguh sangat mudah kita cerna betapa inisiasi dari panitia pembangunan kan, ya artinya kalau tidak ada gerakan seperti tadi kan tidak terkumpul serupiah pun kan begitu ya. Tapi kalau bergerak seperti itu ya, karena pada hakikatnya yang membiayai dan menyelesaikan panti asuhan itu bukan warga tapi Allah. Allah yang nantinya akan membiayai. Jadi panitia yang semangat ya. Jangankan sesak, wah miliaran triliunan itu kalau penggeraknya itu gesit itu sangat mudah. Apalagi zaman medsos gitu, yang tembus ke anggota dewan, yang ketembus ke menteri, yang ketembus ini kan kelincahan saja. Ini saya jadi ingat itu, terinspirasi
kami juga pernah ingat sama-sama menginisiasi pembangunan panti asuhan itu, besok mau ngecor itu tidak ada satu sak pun kami dapatkan itu. Artinya besok mau ngecor butuh 175 sak, tapi dananya untuk itu tidak ada. Sehingga kalau nggak salah saya jam 3 pagi itu saya bikin list itu, saya merenung di WA itu, ya karena grup itu banyak sekali, saya nyoba ngelis itu gerakan 1 sak semen. Saya tulis gerakan 1 sak semen. Saya tulis di depannya, di paling atas itu nomor 1 Syarifuddin 1 sak. Ya, dengan harapan saya bisa apa istilahnya nyeser dari semua kalangan begitu ya. Jadi kalau saya sudah 25 sak, nanti yang nomor 2-nya Rikuh begitu ya. Jadi saya 1 sak saja begitu. Singkat cerita 3 hari itu terkumpul 390 sak gitu. 3 hari saja. 3 hari itu ya kesananya kan sudah apa namanya, sudah alon begitu ya. Tapi waktu itu sehari pertama itu sudah luar biasa. Ini bagaimana penggerak. Jadi hakikatnya yang menyelesaikan dan yang kaya itu Allah sebetulnya. Kita itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau sudah ada yang menggerakkan, kemudian Allah menggetarkan hati agnia, maka dengan sendirinya itu. Karena ya mereka itu kan hanya apa namanya, wasilah saja. Ya, tidak mungkin kemudian Allah menurunkan semen dari langit jatuh di depan kantor cabang Muhammadiyah Merebet, begitu nggak mungkin kan, harus ada itu, dan ini penggeraknya menentukan. Jadi yang menentukan innamas shadaqatu lil fuqara, yang menentukan fakir wal masakin itu adalah amil. Nah, makanya amil harus tahu fakir itu apa pengertiannya, miskin itu apa pengertiannya. Tapi sepintas adalah fakir ini adalah yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang sama sekali tidak punya penghasilan. Jadi kalau miskin itu masih punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, itu miskin. Kemudian amilina 'alaiha, amil urutan ketiga, wal muallafati qulubuhum, yaitu para muallaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqab, untuk memerdekakan budak, wal gharimin, ya orang yang berhutang atau orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, untuk jalan Allah, wa benis sabil, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Fardhatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Jadi sekali lagi yang menetapkan 8 asnaf itu siapa? Allah. Yang menetapkan 8 asnaf itu adalah Allah. Jadi bukan nabi, bukan para ulama, tapi Allah sendiri. Makanya innama shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk 8 asnaf itu. Tidak boleh keluar dari 8 asnaf itu. Yang paling fatal dan insya Allah Merebet sudah tidak seperti itu. Biasanya di kampung-kampung sana kalau sudah bagi zakat, itu yang pertama kali didata siapa? Anak yatim. Kemudian janda-janda tua. Itu yang pertama itu didata itu. Sekarang anak yatim dan janda tua ada di sini. Ini kesalahan fatal. Maksudnya kita amil itu jangan kemudian gegabah, menyandarkan pembagian zakat itu kepada hawa nafsu dan perasaan, sehingga kemudian yang terjadi adalah salah menerjemahkan. Wong ini Allah sudah tetapkan 8, malah kita menetapkan berapa? Dengan tambah 2 itu. Jadi yatim itu kadang-kadang menjadi prioritas itu. Mana anak yatim didata dulu menerima zakat. Padahal yatim tidak boleh menerima zakat. Yatim tidak boleh. Janda tua tidak boleh. Nah, insya Allah di Merebet sudah, karena Merebet sudah beberapa kali ada kajian ya. Jadi kalaupun ada anak yatim yang menerima zakat, bukan karena yatimnya, tapi masuk 8. Kalau ada janda tua yang tidak menerima atau yang menerima zakat, bukan karena janda tuanya, tapi secara kebetulan saja masuk fakir, masuk miskin. Ini harus ada betul-betul sampai ke situ. Kenapa kok sampai kerja keras telaah seperti itu? Ya tadi urutan ketiga ini, jangan main-main. Panjenengan itu di urutan ketiga kan gitu. Yang berhak untuk menerima zakat.
Inilah rahasia dan hikmah Allah itu luar biasa. Jadi fardhatan minallah, suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini dua ayat induk yang memang kalau untuk amil itu wajib ya, untuk tahu, kemudian ya minimal tahulah bahwa kita itu dasar melangkahnya kita itu ada dua itu. Ini paradigma zakat. Jadi paradigma zakat yang pertama, zakat adalah salah satu tulang dan sendi agama tauhid. Nah, bayangkan, jadi belum bisa dikatakan kita bertauhid kepada Allah kalau kemudian zakat itu tidak masuk dalam hati kita. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah, maka di sana harus ada zakat. Ya. Jadi tidak hanya sholat saja, tapi zakat. Karena zakat dan sholat atau sholat dan zakat itu banyak di ayat Al-Quran itu selalu ditempatkan di posisi yang bersandingan. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka sering saya katakan antara sholat dengan zakat itu diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau ada orang sholat kok tidak zakat, sama saja orang itu zakat tapi tidak sholat. Kalau ada orang sholat tidak zakat, tapi sama saja orang itu zakat tapi tidak sholat. Ini tidak menyeluruh, hanya orang yang kaya saja. Kemudian pilar utama agama Islam, ya, sudah sangat masyhur hadisnya, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kemudian tembok pemisah antara Islam dan kufur. Nah, jadi kalau sudah sampai nisab kok haul kok tidak zakat, maka bisa jadi tidak zakatnya itu menghantarkan kita kepada kekufuran. Yang ketiga, mata rantai yang menghubungkan antara langit dengan bumi. Nah ini, jadi zakat ini termasuk menjadi mata rantai yang menghubungkan antara langit dengan bumi. Maksudnya itu, di dalam kita beribadah itu tidak hanya seukur memelihara hubungan baik kepada Allah, yaitu hablum minallahnya, tapi menjadi penghubung dengan penduduk bumi, yaitu umat manusia dan sesama. Jadi zakat itu. Kemudian yang kelima, lambang keadilan umat manusia. Jadi umat manusia itu harus adil. Yang kaya harus memberikan, yang miskin itu harus menerima. Karena apa? Allah menitipkan harta fakir miskin dan 8 asnaf itu hanya kepada orang-orang kaya. Jadi itu sebetulnya titipan, Pak. Jadi bukan milik panjenengan sebenarnya. Allah itu nitip gitu ya, nitip. Kemudian titipan itu harus diambil oleh amil, kan begitu. Setelah diambil diberikan kepada fakir miskin. Jadi sebetulnya kalau ada orang zakat itu merupakan kebaikannya atau sama sekali tidak ada kebaikannya kalau orang zakat itu. Jadi kalau orang zakat itu tidak ada kebaikannya dalam konteks tidak kemudian tidak memberikan kepada fakir miskin, itu haknya. Baru dikatakan baik kan kalau sudah dikeluarkan 2,5% diimbui kan gitu. Lah imbuhnya itu kebaikannya. Ya karena itu hak mereka. Konsekuensinya kalau tidak disampaikan haknya itu kan tadi bahasa ekstrimnya kan perampok itu. Ini mohon maaf ini bahasanya agak ekstrim ya biar ya sedikit berbeda begitu ya. Jadi perampok, ya, perampok. Iya karena itu Allah titipkan untuk fakir miskin dan 8 asnaf, kok tidak diberikan, kan sama saja merampas hak mereka. Dan kadang-kadang kita kalau sudah zakat itu merasa kita sudah menjadi orang baik, belum, wong hanya apa saja menyampaikan, itu juga kadang-kadang nggak menyampaikan, wong diambil kok. Ya, nggak menyampaikan, artinya kita nggak melangkah, nggak nganter lah, itu diambil sama ambil. Terus kebaikan kita di mana? Nah, makanya Bapak Ibu yang kami hormati, kurang optimalnya pelaksanaan zakat ini yang akan kita gali, itu kurang optimalnya pelaksanaan zakat. Yang pertama, semarak zakat hanya dirasakan pada bulan Ramadan. Maka kita tidak mau di Muhammadiyah itu ada kebiasaan zakat itu ramainya di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai. Dan kalau di Muhammadiyah sebetulnya kalau ZIS itu sudah termasuk the 9 golden habits ya. 9 kebiasaan emas itu salah satunya zakat sebetulnya. ZIS, zakat, infak, sedekah. Jadi warga Muhammadiyah itu Islamnya itu diharapkan bukan Islam di KTP saja.
Tapi Islamnya itu benar-benar dibuktikan dengan kebiasaan kesehariannya, yaitu yang dirumuskan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat itu the 9 Golden Habits, 9 kebiasaan warga Muhammadiyah. Salah satunya diantaranya adalah membiasakan zakat, infak, sedekah. Ini kalau mau membahas the 9 Golden Habits ini pelajaran tersendiri nanti ya. Tapi kebiasaan orang Muhammadiyah itu diharapkan untuk membiasakan zakat bagi mereka yang sudah sampai nisab, haul, yang belum infak, yang tidak bisa infak, sodakoh. Karena sodakoh itu tidak harus dengan materi, senyum saja sodakoh, menasehati orang lain saja sodakoh, menyingkirkan duri dari jalan juga sodakoh. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir, loh saya miskin bagaimana saya mau bisa sodakoh, dikira harus dengan uang. Kemudian yang kedua, kekeliruan dalam memahami zakat, terlalu menyempitkan zakat. Ini juga kendala. Terlalu menyempitkan zakat itu tadi zakat fitrah, zakatnya di Ramadan saja. Ini pengertian-pengertian ini harus dibedah, bahwa zakat itu tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya zakat fitrah saja, tapi zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan lain sebagainya. Dan ada juga zakat-zakat yang tidak mengenal haul, diantaranya adalah tani. Ini sudah masuk waktu zuhur. Terlalu meluaskan zakat ini juga termasuk kekeliruan dalam memahami zakat. Jadi zakat itu tadi yang digedor pintunya itu karena yang sudah nisab dan haul, atau mereka yang panen kemudian sudah sampai perhitungan nisabnya. Tapi kalau yang belum, jangan sampai kemudian dipaksakan untuk zakat. Di sana masih ada infak dan sedekah. Kemudian kesalahan pengelolaan zakat, 4 pandangan masyarakat yang keliru. Nah, ini masih banyak yang tadi ada 8 asnaf masyarakat menganggapnya bahwa yatim piatu dan janda tua itu masih harus diberikan zakat dan sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kira dengan sangat terpaksa kami tidak bisa meneruskan materi ini karena memang waktunya yang sudah masuk waktu zuhur. Maka mudah-mudahan yang sekelumit ini ya setidaknya menjadikan panjenengan penasaran lah. Lain kali ada pertemuan lagi untuk bisa secara khusus ya, seperti kelas-kelas zakat, kajian-kajian zakat itu difokuskan. Biar apa? Biar yang menjadi syariat itu benar-benar tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keislaman kita itu bukan karena diproklamirkan oleh kita di KTP. Keislaman kita itu karena memang kebiasaan kita itu menunjukkan bahwa diri kita itu seorang muslim, tidak hanya sholat saja, tidak hanya baca Quran saja, tapi zakat, infak, sedekah. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab nanti.